Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 IPAS dari Kurikulum Merdeka di bab 2, Harmoni dalam Ekosistem. Nah, di halaman 56 sampai 62 kita akan membahas transfer energi antar makhluk hidup. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, di topik B ini kalau di buku judulnya memakan dan dimakan ya. Ini sudah dibahas di topik A. Jadi sepertinya salah tulis ya, karena ini kita membahas transfer energinya. Pertanyaan esensialnya, bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem? Yang kedua, apa peran tumbuhan dalam proses transfer energi suatu ekosistem? Nah, ini akan kita pelajari. Kita coba lihat gambar di sini. Menurut kalian, jika tidak ada tumbuhan, apa yang akan terjadi pada manusia dan hewan? Nah, jika tidak ada tumbuhan, maka tidak ada energi. Benar juga ya, jika hewan herbivora tidak dapat makanan, lalu kita dan hewan karnivora tidak dapat sumber energi juga. Lalu, hewan herbivora jadinya tidak ada makanan, mereka mendapatkan energi dari memakan tumbuhan ya. Nah, jika kalian memperhatikan jaring-jaring makanan, sadarkah kalian bahwa hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan sebagai sumber energi? Ada yang bergantung secara langsung seperti hewan herbivora dan manusia, ada pula yang tidak langsung seperti hewan-hewan karnivora. Tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari. Energi yang dihasilkan pada proses fotosintesis digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berbuah. Nah, sisa energi yang masih tersimpan dalam tumbuhan akan diambil oleh hewan dan memakannya. Dengan demikian, hewan tersebut akan mendapatkan energi untuk tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. Selanjutnya, sisa energi yang masih tersimpan akan diambil lagi oleh konsumen 2 dan seterusnya. Nah, energi ini akan terus ditransfer antar makhluk hidup sampai kembali lagi ke tumbuhan dalam bentuk humus, ya. Nah, para saintis memperkirakan setiap makhluk hidup menggunakan 90% dari energinya untuk beraktivitas dan menyimpan sisanya sebanyak 10% di dalam tubuhnya. Nah, kita akan memahami proses transfer energi pada jaring makanan dengan melakukan percobaan. Ada toples dengan 3 wadah buah, dengan wadah 3 buah, lalu batu atau manik-manik kecil 100 biji, kertas label ya. Nah, langkahnya adalah buatlah rantai makanan dari produsen sampai konsumen tingkat 2. Tuliskan di kertas label, tempelkan ya. Anggaplah toples ini adalah badan hewan. Nah, nanti seperti ini, produsen, konsumen 1, konsumen 2. Nah, misalnya produsennya tumbuhan apa ya, adik-adik tuliskan. Lalu yang konsumen satunya misalnya apa. Nah, masukkan semua batu ke dalam toples produsen. Guru kalian akan memberikan narasi mengenai transfer energi sampai ke konsumen tingkat 2. Anggaplah batu ini sebagai energi. Nah, nanti mungkin pada akhirnya ketika tadinya di sini ada 100 batu, lalu kemudian dimakan ya berkurang, dia akan tertransfer kepada konsumen 1. Ya, misalnya ini ada 10 batu. Lalu ketemu lagi sama konsumen 2. Ya, dimakan lagi sehingga diambil gitu ya. Jadi dia gitu aja terus ya. Nah, kemudian lakukan bersama, berkumpul untuk berdiskusi untuk membahas hasil kegiatan yang tadi ya. Nah, lalu diskusikan pertanyaan berikut. Ini akan kita jawab. Nomor A, siapa yang mendapatkan energi paling banyak? Urutkan dari yang paling banyak sampai paling sedikit. Nah, urutannya adalah yang paling banyak adalah tumbuhan, urutannya adalah produsen, konsumen tingkat 1, lalu konsumen tingkat 2. Apakah energi yang ditransfer pada jaring-jaring makanan semakin banyak atau semakin sedikit? Mengapa? Semakin sedikit karena sudah digunakan oleh makhluk hidup untuk kebutuhannya bertahan hidup. Lalu yang C, menurut kalian hewan mana yang jumlahnya akan lebih banyak? Apakah ada hubungannya jumlah hewan yang apakah ada hubungannya jumlah hewan dengan transfer energinya? Nah, konsumen tingkat 1 ya yang paling banyak ya jumlahnya karena mereka merupakan konsumen pertama yang ditransfer langsung energinya dari tumbuhan. Ya. Kemudian sekarang kita mengenal kosakata baru yaitu transfer. Transfer itu artinya adalah pindah atau beralih tempat.
Nah, sekarang kita akan membahas piramida makanan. Piramida makanan sama seperti jaring-jaring makanan yang menggambarkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Namun, pada piramida makanan kita dapat melihat banyak energi yang tersedia. Masing-masing peran pada piramida makanan diletakkan seperti gambar ini. Ya, ini contoh ada konsumen tingkat 1, tingkat 3. Ya, ini mulai dari produsen ini, buah-buahan, tanaman ya. Lalu ada konsumen tingkat 1, ini hewan herbivora. Lalu ada konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3. Nah, semakin rendah tingkatannya kan semakin banyak jumlah tumbuhan atau hewan yang masuk di dalamnya. Ya, semakin tinggi tingkatannya maka semakin besar ukuran dan semakin sedikit jumlah hewan yang termasuk di dalamnya. Ya, jadi ini karena dia suplainya atau persediaannya banyak. Ini juga masih banyak ya. Nah, makin ke atas makin sedikit ya, karena mereka contohnya eh eh, ini elang ya, elang memakan satu ular saja tidak cukup. Ya mungkin dia akan memakan lagi ya, satu hari mungkin 2 atau mungkin nanti besok dia mencari lagi setiap hari seperti itu. Ya, satu elang. Nah, satu ular pun dia akan memakan banyak hewan yang ada di sini. Ya, seperti itu. Gambarannya seperti itu. Nah, kemudian ini ada percakapan, contohnya populasi ular akan lebih sedikit dibanding populasi kelinci. Nah, populasi elang akan jauh lebih sedikit. Nah, ini yang tadi Karina jelaskan ya. Nah, adik-adik akan menggambar piramida makanan, bentuknya kurang lebih seperti tadi ya, ditulis, diwarnai. Kemudian kita akan lanjut ke yang berikutnya. Di bagian refleksikan, ini akan kita jawab, mengapa makhluk hidup membutuhkan energi? Tentunya untuk bertahan hidup, bergerak, mencari makan, berkembang biak, dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem. Transfer energi terjadi saat makan, ya, terjadi transfer energi dari makhluk hidup yang dimakan. Apa arti tanda panah dalam jaring-jaring makanan? Nah, artinya adalah selain mengarahkan kepada yang memakannya, tanda panah menggambarkan transfer atau perpindahan energi yang terjadi. Yang keempat, apakah ada hubungan populasi suatu makhluk hidup dengan transfer energi? Lihatlah dari piramida makanan yang kalian buat tadi. Tentunya ada ya. Setiap lantai menggambarkan sumber energi yang tersedia dan berdampak pada populasi makhluk hidup di atasnya. Yang kelima, apa yang membedakan jaring-jaring makanan dan piramida makanan? Nah, pada piramida makanan terlihat jumlah energi yang tersedia dan bisa menggambarkan banyak populasi pada setiap tingkat atau perannya. Yang keenam, apa yang bisa kita pelajari dari hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup? Yaitu dengan adanya hubungan ini terlihat bahwa antar makhluk hidup mendukung kehidupan satu sama lainnya. Satu kehidupan akan berpengaruh ke kehidupan yang lainnya. Nah, kemudian untuk belajar lebih lanjut, ini judulnya energi disalurkan antar makhluk hidup. Nah, ini kita coba lihat, adik-adik boleh pelajari ini. Jika diperhatikan, semua energi bermula dari matahari. Tanpa matahari, tanaman tidak bisa memproduksi makanannya. Dengan demikian, tidak ada produsen yang bisa dimakan oleh herbivora. Hal ini berdampak pada keberlangsungan hidup hewan karnivora. Luar biasa ya, bagaimana energi bisa disalurkan antar makhluk hidup. Ini ada contohnya ya, mulai dari matahari, lalu ke tanaman, lalu kemudian tanaman dimakan oleh bisa manusia, bisa hewan ya, ini ke konsumen kedua, ketiga ya, kemudian mati atau meninggal, lalu dia akan menjadi humus atau dekomposer. Lantas apakah energi yang sudah diambil dari tumbuhan bisa diambil lagi, bisa kembali lagi ke tumbuhan? Jangan lupa tentang peran dekomposer ya. Nah, ini bisa juga contohnya cacing. Cacing memakan daun-daun kering ya. Oke, sekarang yang kita pelajari adalah rantai makanan atau jaring-jaring makanan menggambarkan transfer energi pada suatu ekosistem. Lalu makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Energi ini digunakan untuk tumbuh, bernafas, beraktivitas, berkembang biak, dan masih banyak lagi. Sisa energi yang didapat dari makanan disimpan dalam tubuh. Piramida makanan menggambarkan energi yang tersedia pada suatu ekosistem. Ini juga berkaitan dengan banyak tidaknya populasi makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Oke, pembelajaran kita untuk topik B sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat.
Jangan lupa yang mau les bahasa Inggris sama Karina, bisa tanya-tanya dulu lewat DM IG, atau bisa lihat formulir pendaftaran untuk paket kelasnya ya. Linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.